Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dan kita masih bisa dipertemukan lagi untuk membahas kitab kita yaitu Al-Mukhtasar fin Nahwi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 pasal pada bab yang pertama, yang mana pasal pertama kita telah membahas mengenai ta'riful kalam, pengertian kalam menurut ulama nahwu, di mana penulis menyebutkan ada 2 kriteria sehingga bisa tercapai yang disebut dengan kalam. Kriteria yang pertama yaitu adalah al-murakkab, yakni kalam adalah merupakan susunan, sehingga tidak mungkin sebuah kalam itu terdiri dari satu kata saja. Kecuali kalau memang satu kata tersebut dipahami sebagai kalam, artinya ada satu kata yang lain yang dia dihilangkan, akan tetapi bisa dipahami oleh lawan. Kemudian kriteria yang kedua adalah mufid, bahwasanya ia mengandung faidah atau informasi yang hendak disampaikan, ataupun berupa talab atau permintaan yang kita sampaikan kepada lawan bicara, sehingga bisa dipahami bahwa ia adalah sebuah kalam. Nah, 2 kriteria tersebut adalah kriteria yang paling minimalis yang disampaikan oleh para ahli nahwu. Kalau kita mau melihat kriteria yang lainnya tentu banyak, ya, akan tetapi 2 kriteria ini memang harus ada, ya, harus ada. Kemudian pasal yang kedua kita bahas mengenai anwa'ul kalimah, mengenai jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab, dan disebutkan oleh penulis bahwa kalimah di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Yang pertama isim, yaitu kata benda, kemudian yang kedua adalah fi'il, kata kerja, dan huruf, yaitu partikel. Di mana suatu kalam tidak mungkin lepas dari 3 jenis kalimat tersebut. Dan insya Allah nanti pertemuan ini, ya, dari pada pasal yang keempat kita akan melihat apa saja ciri-ciri dari ketiga kalimat tersebut, sehingga kita bisa membedakan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Kemudian kita juga telah berbicara mengenai pasal, ya, pada pasal ketiga mengenai anwa'ul fi'il, jenis-jenis fi'il, di mana fi'il yang diakui oleh jumhur ulama itu ada 3. Yang pertama adalah fi'il madhi, yaitu pekerjaan atau perbuatan yang telah lampau, yang terjadi sebelum kita membicarakan hal tersebut, yaitu qabla zamanit takalum, sebelum waktu di mana perbincangan tersebut terjadi. Fi'il yang kedua disebut dengan fi'il mudhari, yaitu kata kerja atau perbuatan yang terjadi sekarang, yakni ketika kita berbicara kejadian tersebut masih berlangsung atau yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan fi'lul amr, yaitu fi'il yang fungsinya adalah untuk memerintah. Fungsinya untuk memerintah. Dan dia dari sisi waktu adalah mendatang. Baik, kita insya Allah pertemuan ini akan menyelesaikan bab pertama, yakni kita genapi 2 pasal berikutnya, pasal yang keempat dan pasal kelima, yaitu pada halaman ke-40. Ya, silahkan yang ada kitabnya atau sudah
ngeprint kitabnya, sudah mencetak kitabnya, silakan dibuka di afwan halaman 38 ya. Halaman 38. Ya, langsung saja kita baca Al-Faslu Rabi', pasal yang keempat, yaitu mengenai alamatul ismi wal fi'li wal harf. Ciri-ciri isim, fi'il dan huruf. Wa fihi thalathu masail. Dan pada pasal ini ada 3 poin permasalahan. Wa fihi thalathu masail. Al-mas'alatul ula, poin yang pertama adalah mengenai kaifa yu'raful ismu. Bagaimana kita bisa mengetahui isim, bagaimana isim itu diketahui. Yakni dengan cara kita mengetahui ciri-cirinya. Nah, di sini nanti akan kita bahas apa saja ciri isim. Isim di sini disebutkan kullu kalimatin takbalu alamatan minal alamatil atiyah. Yaitu kata yang mana ia menerima satu di antara banyak ciri, ya, salah satu dari ciri-ciri berikut ini, fahiya ismun, maka dia bisa dikatakan sebagai isim. Al-alamatul ula, ciri yang pertama, dukhulul alifi wal lam, di mana isim ini bisa didahului oleh alif lam. Ya, di mana al-alif wal lam ini adalah salah satu ciri menandakan bahwa isim ini ma'rifah. Nah, nanti kita di pasal kelima akan bahas apa itu isim ma'rifah. Dan bahwasanya fi'il dan huruf tidak mungkin ia bisa didahului oleh alif lam. Karena fi'il dan huruf perlu antum sekalian ketahui selamanya dihukumi nakirah. Selamanya dihukumi nakirah. Jadi tidak ada fi'il itu ma'rifah atau huruf itu ma'rifah. Ya, pasti dia dihukumi nakirah. Karena itu fi'il dan huruf tidak mungkin bisa didahului oleh alif lam. Kemudian wa minal amthilati alaih, di antara contoh isim yang didahului oleh alif lam itu seperti al-ilmu. Al-ilmu. Ya, ini jadi bahasa kita, bahasa Indonesia, ilmu artinya. Kemudian as-sabru, sabar, ini juga jadi bahasa kita. Al-insan, insan juga jadi bahasa kita. Kemudian alhamdu artinya pujian. An-nabat artinya tumbuhan. Kita perhatikan di sini, fakullu hadhil kalimati asma. Semua kata tersebut itu adalah isim. Kenapa? Lidukhulil alifi wal lami 'alaiha. Karena ada cirinya, yakni bisa dimasuki alif lam kepada isim tersebut. Ya, kita lihat semua isim tersebut, yaitu kelima contoh di atas, didahului oleh alif lam, maka itu menandakan bahwa ia adalah isim. Jelas sudah ciri yang pertama, kita masuk kepada ciri yang kedua. Al-alamatu tsaniyah, ciri yang kedua, dukhulu hurufil jar. Bahwasanya isim itu bisa didahului oleh huruf jar. Huruf jar itu huruf-huruf yang bisa mengubah i'rab isim menjadi majrur. Ya. Sementara karena kita belum membahas mengenai apa itu i'rab dan bina yang mana insyaallah dibahas di bab kedua, maka katakan saja bahwa jar itu adalah diakhiri dengan kasrah. Maka kita lihat nanti ada beberapa contoh di sini huruf jar apa saja. Kalau ada sebuah kalimah yang didahului oleh huruf-huruf tersebut, maka dipastikan bahwa ia adalah isim. Kita lihat contohnya, wa minal amthilati ala dzalik. Di antara contoh tersebut, marartu bi Zaidin. Kita perhatikan marartu bi Zaidin. Aku berpapasan dengan Zaid. Aku berpapasan dengan Zaid. Kita lihat di sini ada huruf ba. Ya, di mana huruf ba ini adalah satu di antara huruful jar. Salah satu huruf jar itu adalah huruf ba. Nah, maka kalau kita sudah mengetahui bahwa ba ini adalah huruf jar, maka dengan menutup mata langsung saja ya tanpa pikir panjang bahwa pasti kalimah atau kata setelahnya itu adalah isim. Yakni Zaid. Zaid ini adalah isim. Kenapa? Tidak mungkin fiil didahului oleh huruf ba. Tidak mungkin fiil atau huruf didahului oleh huruf jar, yaitu huruf ba di antaranya. Maka Zaid di sini adalah isim. Contoh lainnya waqaftu ala kursiyin. Ya, aku berdiri di atas kursi. Ala
Ini adalah huruf jar. Ala namanya huruf jar dalam bahasa Arab. Maka isim atau kata setelahnya itu adalah isim. Kata setelahnya adalah isim. Contoh lainnya, ji'tu min Misr. Ji'tu min Misra. Aku datang co-host untuk mengamankan atau host. Ji'tu min Misra. Aku datang dari Mesir. Aku datang dari Mesir. Ya, min di sini huruf jar, maka Misra adalah isim. Wallahi la yantasirannal Islam. Wallahi la yantasirannal Islam. Ya, mana huruf jarnya di sini? Huruf jarnya adalah huruf waw di sini, atau disebut juga dengan huruf qasam. Ya, huruf jar atau huruf qasam. Maka lafzul jalalah Allah ini adalah isim. Dia termasuk isim. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jar. Ya, demi Allah, Islam pasti akan menang. Ya, Islam pasti akan menang. Disebutkan di sini fakullun min Zaidin wa Kursiyin wa Misra wallahi asmaun. Maka setiap ya isim yang tadi disebutkan di sana, setiap kata yang tadi disebutkan di atas, yaitu Zaid, Kursi, Misr, kemudian lafaz Allah, ini semuanya adalah isim. Semuanya isim. Kenapa? Lidukhuli harfil jarri alaihi, karena sebelumnya didahului oleh huruf jar, yaitu apa? Ba, kemudian ala, kemudian min, dan waw. Kemudian ciri yang ketiga, al-alamatu tsaniyah, al-alamatu tsalitsa, ciri yang ketiga an-nida. Bahwasanya isim itu bisa dipanggil. Ya, isim itu bisa dipanggil. Sebaliknya tidak mungkin fiil dan huruf dipanggil. Kita memanggil huruf, ya mustahil. Tidak mungkin kita memanggil huruf atau fiil. Maka setiap yang dipanggil itu pasti isim. Wa minal amthilati ala dzalik, contohnya ya Ibrahim. Ya Ibrahim, Ibrahim dipanggil, kita panggil wahai Ibrahim, maka Ibrahim adalah isim. Ya Rabbi, begitu juga dengan Rob. Rob ini adalah isim. Ya. Kemudian fakullun min Ibrahima, kemudian Rob asmaun lidukhuli harfin nida'i 'alaiha. Maka Ibrahim, lafaz Ibrahim dan lafaz Rob ini adalah isim. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf nida. Huruf nida yaitu ya tadi. Ya ini disebut huruf nida. Huruf yang fungsinya untuk memanggil. Kalau kita terjemahkan wahai, ya, fungsinya adalah untuk memanggil. Sekarang ciri yang keempat, al-alamatur rabi'ah. Ciri yang keempat, at-tanwin. Ciri yang keempat adalah at-tanwin, yakni isim itu bisa diakhiri dengan tanwin. Apa itu tanwin? Wa huwa nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhan. Dia adalah nun sakinah secara suara, ya, lafdhan secara suara. Dia itu adalah bunyinya seperti bunyi nun sukun, yang mana dia mengikuti akhiran isim. Ya, tanwin itu adalah nun sukun secara suara. Wa tufariquhul khattan, tapi berbeda bentuknya atau tulisannya. Karena tulisannya tidak berbentuk huruf nun, tulisannya itu berbentuk apa? Berbentuk tanwin. Jadi dia itu adalah nunun sakinah lafdhan, secara lafadz dia berbunyi nun sukun, akan tetapi dia ini tanwin, ya, la khattan, artinya tidak secara tulisan. Wa minal amthilati alaihi Muhammadun. Muhammadun kita lihat dia diakhiri dengan tanwin. Terdengar suara nun sukun meskipun tidak nampak. Karena memang dia tufariquhu khattan. Secara tulisan dia tidak seperti nun, ya, walaupun suaranya apa? Suara nun. Asadun misalnya. Singa, aqidatun, akidah. Jadi bahasa Indonesia juga ini akidah. Syajarah, pohon, syajaratun, nabatun, ya, tumbuhan. Semua kita lihat diakhiri dengan tanwin, ya, fakullu hadhil kalimati asma. Maka semua kata tersebut adalah isim. Kenapa? Li'annaha nuwinat. Karena ia ditanwin. Nuwinat artinya ditanwin.
Al-alamatul khamisah al-jarru bil idhofah. Ya, kalau tadi dia jar dikarenakan apa? Didahului oleh huruf jar. Sekarang dia jar karena idhofah. Ya, jar karena idhofah. Jar itu apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dia bisa diakhiri dengan kasrah. Bisa diakhiri dengan kasrah. Kemudian idhofah itu apa? Idhofah itu menyandarkan satu isim kepada isim yang lain. Ya, menyandarkan atau menggabungkan satu isim dengan isim yang lain. Contohnya wa minal amthilati alaihi baitu amrin, rumahnya Amr. Rumahnya Amr. Kita lihat ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti kata majemuk. Seperti kata majemuk. Kata majemuk itu satu kata tapi terdiri dari dua lafaz, dua kata. Contohnya ini, rumah Amr. Rumah Amr artinya rumah milik Amr. Maka yang semisal ini, ya, yang bisa seperti ini hanya isim. Sebetulnya sama dalam bahasa Indonesia, ya. Rumah Budi misalnya. Rumah Budi, baik kata rumah tersebut maupun kata Budi, dua-duanya adalah kata benda. Maka dalam bahasa Indonesia yang semisal itu hanya bisa dilakukan oleh isim, tidak mungkin fiil. Tidak mungkin fiil. Maka baik itu di sini isim, Amr juga, ya, dia isim. Kemudian hadiqatu Zaid, ya, hadiqatu Zaidin, taman Zaid, yakni taman milik Zaid. Maka hadiqah ini isim, Zaid ini juga isim, ya, maka jadilah ia kata majemuk. Dalam bahasa apapun, ya, kata kerja atau fiil itu tidak bisa dibuat seperti ini. Tidak bisa dibuat menjadi sebuah kata majemuk. Fakulun min amrin wa zaidin asma. Ya, maka Amr maupun Zaid sebetulnya tidak hanya Amr dan Zaid, tapi tadi saya sampaikan bait juga, begitu juga hadiqah. Ini keempat-empatnya adalah isim. Kenapa? Karena bisa dibuat mudhof, mudhof ilaih atau idhofah. Ya. Bait ini disebutnya mudhof. Hadiqah juga mudhof. Kemudian Amr ini adalah mudhof ilaih dan Zaid adalah mudhof ilaih. Kenapa, ya, Amr dan Zaid ini bisa disebut isim li'annahuma majrurani, karena keduanya majrur. Kita lihat diakhiri dengan kasrah. Maka ini menandakan bahwa keduanya adalah isim. Nah, ini adalah ciri-ciri isim, ya, ciri-ciri isim. Bagi yang belum jelas silahkan bisa tanyakan komentar di ini, ya, di fanpage supaya nanti tidak hilang, tidak tenggelam, ya. Nanti kalau di Zoom khawatirnya nanti kalau sudah selesai hilang, ya, belum sempat terjawab. Insya Allah nanti kalau di fanpage bisa dijawab kapanpun. Ya, kemudian poin yang kedua sekarang, al-mas'alatu tsaniyah. Poin yang kedua, kaifa yu'raful fi'l. Bagaimana fi'il itu diketahui? Kullu kalimatin takbalu alamatan minal alamatil atiyah fahiya fi'lun. Setiap kata yang bisa menerima salah satu ciri berikut ini, maka dia disebut dengan fi'il. Ya, di sini ada beberapa ciri nanti, sebagaimana tadi isim juga disebutkan ciri-cirinya. Nah, di sini disebutkan ciri-ciri fi'il. Al-alamatul ula, ciri yang pertama qad. Artinya fi'il itu bisa didahului oleh qad. Ya, qad ada banyak maknanya qad ini. Di antara maknanya nanti kita lihat di contoh. Ya, makna yang pertama qad ini adalah artinya litakrib, untuk menunjukkan masa lampau yang dekat. Ya, artinya baru saja. Contoh, misal qad ja'al musafir. Baru saja musafir itu datang. Baru saja musafir itu datang. Dari mana kita tahu baru saja? Dari kata qad ini. Qad ini artinya litakrib, menunjukkan waktu yang dekat, ya, baru saja. Maka setelah qad yaitu jaa, ya, jaa sudah pasti dia adalah fiil. Tidak mungkin qad itu muncul sebelum isim, misalnya qad zaidun. Tidak bisa, ya. Atau qad setelah qad itu huruf juga tidak mungkin. Misalnya qad min. Ya, yang pasti apa? Setelah qad itu adalah fiil. Contoh yang kedua, qad yanjahul muhmil. Qad yanjahul muhmil.
Qad di sini artinya bukan litakrib. Bukan artinya apa? Menunjukkan waktu yang dekat, melainkan litaklil, menunjukkan hal yang sedikit. Kenapa kok bisa berbeda qad yang pertama dengan qad yang kedua? Karena qad yang kedua diikuti oleh fi'il mudhari. Fi'il mudhari yanjahu. Ya, yanjahu di sini dia fi'il mudhari, maka qad di sini artinya litaklil. Artinya bagaimana qad yanjahul muhmil? Terkadang ya, terkadang orang yang lalai itu berhasil. Atau terkadang orang yang malas itu sukses. Ya, tidak banyak orang yang yang malas-malasan itu bisa berhasil atau lulus atau sukses. Maka dari itu qad di sini adalah artinya terkadang. Ya, terkadang. Fakulun min ja'a wa yanjahu af'al. Maka ja'a dan yanjahu ini af'al. Apa cirinya? Lidukhuli qad alaihima. Karena sebelumnya didahului oleh qad. Al-alamatu tsaniyah, ciri yang kedua as-sin. Bisa didahului oleh sin. Sin ini artinya akan. Sin itu artinya akan. Misal, contoh pertama, sanahfadzul Qur'ana. Kami akan menghafal Al-Qur'an. Ya, kami akan menghafal Al-Qur'an. Meskipun tadi saya sampaikan bahwa fi'il mudhari bisa bermakna sekarang maupun mendatang, akan tetapi kalau didahului oleh sin, itu maknanya dia terbatas. Hanya untuk mendatang saja. Hanya untuk mendatang. Karena sin artinya akan. Contoh kedua, satan tasyirus sunnah. Bahwa sunnah itu akan tersebar. Sin di sini ya menunjukkan bahwa tantasyiru itu adalah fi'il. Ya, menunjukkan bahwa ia adalah fi'il. Fakullun min nahfadhu wa tantasyiru af'alun didukhulis sini alaihima. Maka nahfadhu dan tantasyiru keduanya adalah fi'il. Kenapa? Karena didahului oleh sin. Al-alamatu tsalitsah, ciri yang ketiga, yaitu saufa. Saufa mirip dengan sin, ya, tapi lebih tepatnya dia diterjemahkan seperti sebagai apa? Kelak. Diterjemahkan sebagai kelak karena dia akan tapi jangkanya lebih panjang. Contoh, saufa usafiru, saya akan safar. Saya akan safar. Boleh jadi safarnya itu tahun depan atau 2 tahun lagi. Yang jelas dia adalah waktunya masih jangkanya jangka panjang. Ya, dia kelak bercita-cita atau memiliki keinginan untuk safar, ya, dan jangkanya ini jangka panjang. Kalau sin dekat, misalnya sausafiru, saya akan safar, boleh jadi 1 jam lagi, boleh jadi besok, ya, yang jelas waktunya lebih pendek. Misal kedua, saufa ahfadzus sunnah, saya kelak akan menghafal as-sunnah. Saya kelak akan menghafal sunnah. Fakullun min usafiru wa ahfadhu af'alun lidukhuli saufa alaihima. Maka usafiru dan ahfad ini fi'il dengan ciri apa? Dia didahului oleh saufa. Al-alamatur rabi'ah. Kita masih pada ciri-ciri fi'il. Ciri yang keempat adalah ta'ut ta'nitsis sakinah. Yakni bisa diakhiri dengan ta yang menunjukkan bahwa fa'ilnya, pelakunya itu adalah mu'annas. Untuk menunjukkan bahwa apa? Pelaku dari fi'il tersebut adalah perempuan. Dan ia as-sakinah, pasti dia disukunkan tak tersebut. Ya. Jangan lupa ditambahkan kata as-sakinah, jangan ta'ut ta'nis saja. Karena ta'ut ta'nis ini bisa juga dia masuk kepada apa? Pada isim, bahkan kepada huruf. Contoh di sini. Jalasat Hindun. Hindun telah duduk. Ya, kita lihat ada tak sukun menempel dia pada fiil jalasa. Ya, ini menandakan bahwa jalasa ini adalah fiil. Karena tidak mungkin ada isim dia menempel dengan tak sukun seperti ini.
Ya, tidak mungkin ada isim menempel dengan ta sukun seperti ini. Inilah yang disebut dengan ta'ut ta'nis, ta yang menunjukkan bahwa fa'ilnya yaitu Hindun adalah perempuan. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu perempuan, bukan untuk menunjukkan bahwa fi'ilnya perempuan. Nah, ini kadang-kadang ada salah kaprah. Dianggapnya fi'il tersebut adalah perempuan, padahal fi'il itu tidak memiliki jenis kelamin. Ya, ini semata-mata apa, untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya itu muannas. Kebetulan saja di sini Hindun, kita tahu semua di semua negara Hindun itu muannas. Ya, di semua negara, tidak hanya di negara Arab, di negara Indonesia pun Hindun itu adalah perempuan. Coba kalau sekarang diganti bukan Hindun, misalnya Zaid, ya, atau jangan Zaid lah, Zaid gampang sekali. Misalnya yang agak susah, ya, misalnya Wati misalnya, ya, Wati, orang Arab tidak tahu Wati ini nama perempuan atau laki-laki. Ya, bagaimana mereka tahu ini laki-laki perempuan? Kita lihat fiilnya, apakah dia bersambung dengan ta ta'nis atau tidak, jalasat atau jalasa. Ya, jalasat Wati. Ya, kalau jalasat Wati mereka tahu bahwa Wati itu adalah muannas. Kemudian contoh berikutnya, namat Sofiyatu. Namat Sofiyatu. Sofiyah telah tidur. Nah, kita lihat di sini, ya, itu sebabnya mengapa dia disebut ta'ut ta'nis as-sakinah, ta ta'nis yang disukunkan. Karena apa? Karena kalau disebutkan ta'ut ta'nis saja, Sofiyatu juga diakhiri dengan ta'ut ta'nis. Ya, tapi dia mutaharrikah, berharokat. Kita lihat berharokat dhammah. Maka ini bukan ciri apa? Ciri fiil. Ya, kalau kita hanya menyebutkan bahwasanya ciri fiil itu diakhiri dengan ta'ut ta'nis, ya, itu kurang tepat. Karena isim juga diakhiri dengan ta'ut ta'nis. Contohnya apa? Sofiyatu. Sofiyatu diakhiri dengan ta'ut ta'nis, akan tepat dia mutaharrikah, berharokat. Fakullun min jalasa wa nama af'alun lidukhuli ta'it ta'nitsis sakinah alaihima. Ciri yang kelima. Ciri yang kelima, al-alamatul khamisah. Ad-dalalatu 'ala talab. Bahwasanya fiil itu bisa menunjukkan pada talab, permintaan atau perintah. Ya, atau perintah. Ma'aqabuli ya il mukhatabah. Dan dia bisa menerima ya mukhatabah. Artinya dia biasa diakhiri dengan huruf ya, yang mana ya ini menunjukkan mukhatabah, orang kedua perempuan atau lawan bicara perempuan. Au nunit taukid, atau bisa dia diakhiri dengan nun taukid. Nun taukid ini nun yang fungsinya untuk menegaskan. Fungsinya apa? Untuk menegaskan. Sebelum kita lihat contoh, ya, ada pertanyaan ini, saya mau mengecek dulu apakah menyimak atau tidak. Saya ada satu pertanyaan di sini. Di poin yang kelima, ciri yang kelima, beliau sebutkan ada 3 ciri di sini. Ad-dalalatu 'ala talab, menunjukkan makna permintaan. Ma'aqabuli ya'il mukhatabah, bisa diakhiri dengan ya mukhatabah. Au nunit taukid, atau bisa diakhiri dengan nun taukid. Ada 3 ciri di sini. Mengapa penulis menyebutkan 3 ciri pada satu poin? Ya, tidak cukupkah satu saja? Misalkan fiil ini dia menunjukkan tolab, permintaan. Atau fiil ini bisa diakhiri dengan ya mukhatabah. Atau bisa diakhiri dengan nun taukid. Atau bisa dibuat 3 poin. Kenapa harus ditumpuk jadi satu poin? Ya, silahkan ditulis, barangkali ada yang bisa jawab di teman-teman di Facebook atau di Zoom. Ada yang bisa jawab mengapa 3 poin ini ditumpuk jadi satu? Ya, 3 ciri ini ditumpuk jadi satu poin. Saya ingin tahu di sini ada yang bisa jawab. Ini agak sulit memang ya, tapi siapa tahu ada yang bisa. Bisa ulangi soalnya lagi, Ustaz? Baik, saya ulangi. Ya, silakan nanti yang bisa jawab bisa ditulis ya di komentar
supaya ramai ya, supaya kelihatan. Jadi di ciri yang kelima disebutkan di sini ada tiga ciri ya, yaitu menunjukkan tolab, permintaan, kemudian bisa diakhiri dengan ya mukhatabah, bisa diakhiri dengan nun taukid. Mengapa tiga ciri ini dibuat satu poin, tidak dipisah? Ya, kita lihat tadi ciri 1, 2, 3, 4 semuanya satu ciri. Tidak ada yang digabung jadi satu seperti ini. Ada yang bisa jawab? Nah, ada yang jawab 1, 2, karena masih ada satu rangkaian. Karena jawabannya itu adalah fi'il amar dengan domir anti disambung dengan nun taukid. Contoh, uktubinna harusnya ya. Uktubin. Mungkin agak ringkas karena ketiganya masih menyangkut dengan fi'il amar. Meskipun sebenarnya nun taukid dan ya mukhatabah juga bisa sebagai perwakilan dari fi'il amar. Masya Allah ya, ini ternyata banyak yang sudah paham di sini. Jadi ya, betul ya, jawabannya adalah karena ini beliau penulis ini sedang menerangkan tentang fi'il amr. Ya, menerangkan tentang fi'il amr. Nanti kita lihat di sini ada contohnya. Beliau sebutkan bahwa fi'il amr itu dia menunjukkan permintaan. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa tidak hanya fi'il amr yang menunjukkan permintaan atau menunjukkan perintah. Ada juga isim ya yang dia ini menunjukkan permintaan atau perintah. Misalnya amin. Ya, dalam surat Al-Fatihah kita kalau baca dalam sholat ya, setelah surat Al-Fatihah kita ucapkan amin. Artinya apa? Kabulkan. Istajib. Artinya kabulkanlah. Apakah amin ini karena dia mengandung makna perintah maka dia adalah fi'il? Bukan. Amin itu adalah isim. Dia adalah isim fi'il namanya. Namanya isim fi'il. Maka dari itu beliau lanjutkan ma'aqabuli ya ilmu khotabah. Bahwasanya kata tersebut selain dia bermakna perintah, dia bisa diakhiri dengan ya mukhatabah. Amin tidak bisa diakhiri dengan ya mukhatabah karena dia isim. Maka tidak masuk amin ini ke dalam kriteria fi'il karena dia tidak menerima ya mukhatabah. Ya, kemudian ya kalau hanya disebutkan ya mukhatabah saja, tidak disebutkan dia bermakna perintah, tentu fi'il mudhari juga bisa diakhiri dengan ya mukhatabah. Contohnya taktubina. Contohnya taktubina. Ya, dia diakhiri dengan ya taktubina, akan tapi dia tidak bermakna perintah. Ya, atau nun taukid, ya, nun taukid. Contohnya ikra. Ikra, ijtahid, isyrab. Ya, ikra bacalah, ijtahid rajinlah, isyrab minumlah, ta'ammal perhatikanlah. Ini semua adalah fiil-fiil yang bermakna perintah. Ya, dia adalah fiil amr. Cirinya apa? Cirinya nanti di sini ya at-taudi kullu hadhil kalimat tadullu 'ala talab. Semua kata tersebut menunjukkan perintah wa hiya taqbalu ya al-mukhatabah. Bisa ditambahkan ya mukhatabah menjadi fataqulu iqra'i, bacalah. Nah, ini khusus untuk perempuan. Iqra'i ya Zainab misalnya. Iqra'i ya Zainab, wahai Zainab bacalah. Ijtahidi, isyrabi, ta'ammali. Ya. Wa kadzalika taqbalu nunat taukid. Begitu juga dia bisa menerima nun taukid. Ya, contohnya iqra'anna. Iqra'anna bacalah. Atau bisa kita lebih tegas lagi intonasinya, iqra'anna bacalah. Ya. Tidak perlu nun taukid itu tidak selalu diartikan betul-betul ya sebenar-benarnya sesungguhnya, tidak. Dengan intonasi saja
ya itu sudah menunjukkan penekanan. Iqra'anna, bacalah. Ijtahidanna, ya isyrabanna, ta'ammalanna. Ya, ini semua fiil ini bisa diakhiri dengan nun taukid menandakan bahwa ia adalah fiil amr. Faidah, ya di sini ada rinciannya. Dari kelima ciri tersebut diperinci lagi. Aqsamu alamatil af'al. Ini adalah ya, pembagian dari ciri-ciri di atas. Yumkinu taksimu hadhil alamati arba'at aqsam. Mungkin kita bagi menjadi 4 kategori dari kelima ciri di atas. Al-qismul awal, ya bagian yang pertama, ma yakhussul fi'lul mudhari, di mana ciri ini hanya khusus untuk fi'il mudhari saja, yaitu apa? Dukhulu sini was saufa, sin dan saufa. Ya, kalau kita mau diperinci lagi, dipersempit lagi, maka keduanya hanya bisa bersambung dengan fi'il mudhari. Tidak mungkin dengan fi'il madhi maupun fi'il amr. Al-qismu tsani, kelompok yang kedua, ma yakhussul fi'lul madhi, di mana dia alamatnya ini, cirinya ini hanya khusus untuk fi'il madhi saja, yaitu dukhulu ta'it ta'nitsis sakinah, di mana dia bisa diakhiri dengan ta'nis yang disukunkan. Tidak mungkin fi'il mudhari itu bersambung dengan ta'nis yang sukun. Kalau ta'nis mutaharikah mungkin. Misalnya tadhabu, hiya tadhabu, dia sedang pergi. Ta yang berada di awal fiil tersebut disebutnya ta'ut ta'nis. Dan dia mutaharrikah, dia berharokat. Maka ta'ut ta'nis sakinah hanya khusus untuk fiil madhi. Al-qismu thalith, kelompok yang ketiga, ma yakhussu fi'lul amr. Ad-dalalatu 'ala talabi ma'a qabuli ya'il mukhatabah au nunit taukid. Ini adalah ciri yang kelima. Tadi sudah disampaikan dia adalah ciri khusus hanya untuk fi'il amr saja. Nah, ada lagi kelompok yang keempat, al-qismur rabi'. Yaitu apa? Ma yashtariku fihil fi'lul mudhari'u wal fi'lul madhi. Di mana kelompok yang keempat itu bisa dia mushtarak. Bisa dia bersama, dia ciri bersama antara fi'il mudhari dan fi'il madhi, yaitu dukhulu qad. Qad tadi sudah dicontohkan, bisa dia qad jaa, bisa juga qad yanjahu. Ya, berarti setelah qad ini bisa fi'il madhi, bisa juga fi'il mudhari. Al-mas'alatu tsalitsah, kaifa yu'raful harf? Bagaimana huruf itu bisa diketahui? Ya, yu'raful harfu bi'adami qabulihi alamatan min alamatil ismi wal fi'li. Huruf itu diketahui dengan dia tidak menerima salah satu ciri isim dan fi'il. Dan ini ciri yang paling mudah kita hafalkan. Tidak perlu kita hafalkan alamatul ula, al-alamatul tsaniyah dan seterusnya. Ya, cukup kita sebutkan huruf, cirinya adalah tidak memiliki ciri. Ciri huruf adalah tidak memiliki ciri. Ya, sebagaimana rumah itu tidak memiliki garasi. Ya, rumah itu tidak memiliki genteng. Rumah itu tidak memiliki pintu. Ya, Pak Fulan dia tidak memiliki rambut. Ya, ciri yang paling mudah itu adalah dia tidak memiliki ciri. Ciri huruf ain tidak memiliki titik. Ya, ciri huruf misalnya huruf h, ya, tidak memiliki titik. Nah, itu adalah ciri. Maka ciri huruf adalah tidak memiliki ciri. Wa minal amthilati ala dzalik hal. Ya, hal ini adalah huruf. Apakah ala, ya ini saya sebutkan maknanya, maksudnya makna asal ya. Karena tadi sekali lagi kemarin kita sudah bahas bahwasanya huruf itu tidak bermakna dengan sendirinya kecuali bersama dengan yang lain. Ya, kemudian ala, rubba, hatta, an, ini semua huruf jar. Kemudian inna, ini huruf nasab namanya, la'alla, ini juga huruf nasab. Kemudian fi, ini adalah huruf jar. Fa kullu hadhil kalimati huruf.
Ya, semua kata tersebut adalah huruf li'annaha la taqbalu alamatan min alamatil ismi wal fi'l. Karena semuanya tidak menerima salah satu ciri isim dan fi'il. Kita lihat hal misalnya. Hal tidak diakhiri dengan tanwin, tidak bisa ditambah dengan alif lam, ya. Kemudian hal ini juga tidak bersambung dengan ta'ut ta'nis, tidak bisa didahului oleh qad, sin dan saufa, ya, dan semua ke-10 ciri yang ada tadi sudah disebutkan. 10 ciri tadi tidak bisa kita aplikasikan pada huruf-huruf ini. Jelas? Ada pertanyaan sambil rehat, ya, kita lihat apakah ada pertanyaan di sini sambil istirahat sejenak. Di Zoom ada beberapa pertanyaan, ada tidak banyak sih, tapi ini kebanyakan ya berkaitan dengan bukan materi ini, ya, ini materinya lanjutan. Saya khawatir nanti memecahkan konsentrasi kita. Jadi nanti saja ya, ditanyakan ulang kalau pas ininya ya. Di sini ada huruf nida, apakah bisa ditakwil sebagai kepada fiil dan fa'il, ya, unadi. Nah, ini bab munada ya, insyaallah di bab munada. Sekedar kita hanya mengenalkan ciri fiil, ciri isim itu apa, didahului oleh ya, itu saja. Itu saja yang kita bahas sekarang, ya, berkaitan dengan zahir, tidak sampai kepada makna yang terdalam. Izin bertanya, fi'il mudhari dalam surat Al-Baqarah ada kata yufsidu. Apakah artinya sedang atau akan? Tergantung siak konteks kalimatnya. Tidak bisa kita maknai yufsidu, yadhabu, misalnya yarji'u, maknanya sekarang atau sedang. Karena bisa jadi fi'il mudhari itu juga bermakna istimrar, continue, terus menerus. Ya, tergantung kepada apa konteks kalimatnya. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri tersebut ketika tidak ada harokatnya? Kebanyakan ciri yang tadi disampaikan itu tidak berkaitan dengan harokat seperti qad, sin, alif lam, ya, saufa, kemudian harfun nida, ya, kemudian ada harful jar. Semua tidak berkaitan dengan harokat. Ya, meskipun ada yang tadi berharokat seperti jar, ya. Kemudian misalnya apa tadi, tanwin, ya. Maka kita kalau sementara tidak belum bisa mengetahui harokat dari suatu kata, maka kita gunakan ciri-ciri yang zahir, yang nampak, bukan berupa harokat. Apakah huruf ta'nis pada summata, rubbata misalnya, ya, termasuk tak tanis yang ada pada ciri fiil atau berbeda? Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa ta'ut ta'nis itu bisa melekat pada isim, bisa juga pada huruf. Ya, contohnya ini yang antum sampaikan. Maka ta'nis yang di sini adalah as-sakinah, itu adalah menunjukkan dia ini ta'nisnya fa'il, ya. Ta'nisnya fa'il. Contohnya tadi saya sampaikan jalasat wati misalnya, ya, atau misalnya jalasat Zaid. Zaid itu nama laki-laki, tapi kalau disebutkan jalasat Zaid berarti Zaid di situ adalah perempuan, bahwa pelakunya adalah perempuan. Perempuan tersebut dinamakan Zaid, namanya Zaid. Jalasat Bambang misalnya. Misal saja memang ada wanita namanya Bambang Wati, ya, maka dia muannas. Dari mana kita tahu dia muannas? Dari jalasat. Kalau rubat misalnya sumat, ini tidak diketahui fa'il itu pelakunya ini muannas atau mudzakkar.
Baik, kita lanjutkan lagi ke pasal yang kelima ya. Semoga bisa mengejar materi. Al-Faslul Khamis. Ya, pasal yang kelima yaitu mengenai an-nakiratu wal ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Wa fihi mabhatsani. Pada pasal ini ada dua pembahasan ya, kita bagi dua. Nakirah ini pembahasan pertama dan ma'rifah ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang pertama mengenai nakirah, ada dua poin di sini yang dibahas. Wa fihi mas'alatani. Al-mas'alatul ula ma hiya nakirah? Apa itu nakirah? An-nakiratu huwa ismul ladzi la yadullu ala syai'in muayyan. Ya, nakirah itu adalah isim yang tidak menunjukkan pada objek tertentu, pada benda tertentu, pada orang tertentu, bal yasihu itlaquhu ala kulli wahidin min afradi jinsih. Bahkan tetapi dia bisa disebutkan ya untuk menunjukkan satu jenis ala sabilil badal, sebagai apa? Sebagai perwakilan. Jadi kita dengan menggunakan isim nakirah ini sudah mencakup semua jenisnya. Ya, satu mewakili apa? Jenis ya atau isim yang lain yang sejenis dengannya. Jadi sebutkan satu saja sudah mewakili yang lainnya. Contoh, kitabun. Kalau saya mengatakan, wahai fulan, ya, khud kitaban, ambil sebuah buku. Maka semua jenis yang disebut dengan kitab boleh dia ambil dan kita tidak boleh komplain. Misal dia ambil buku matematika, boleh. Dia ambil Al-Qur'an juga boleh karena Al-Qur'an kitab juga. Dia ambil buku gambar juga boleh ya karena dia termasuk kitab. Karena saya yang menyuruh itu tidak menyebutkan secara spesifik buku apa yang dimaksud, kitab apapun. Ya, ini yang dimaksud dengan ala sabilil badal oleh penulis. Bahwasanya satu ini mewakili banyak yang sejenis. Rajul, ya, rajul siapapun lelaki, ya. Mau Zaid namanya, mau Amr, ya rajulan, wahai lelaki, siapapun lelaki yang ada di sana boleh menanggapi panggilannya. Imro'ah, wanita, syajarah, pohon, warokoh, daun, bisa juga kertas, hayawan, hewan. At-tawdih, kullu hadhil asma'i nakirah. Semua isim di atas adalah nakirah li'annaha tadulu ala syai'in ghairi muayyan, karena ia menunjukkan pada sesuatu objek yang tidak ditentukan. Wa yasuhu itlaquha ala kulli wahidin min afradi jinsiha ala sabilil badal, dan boleh ya disebutkan untuk menunjukkan satu dari jenisnya, salah satu dari jenisnya sebagai perwakilan. Contoh ya, ini satu saja ya karena ini bawahnya sama semua. Fa kalimatu kitab, contohnya tadi kata kitab, la tadullu ala kitabin muayyan. Dia tidak menunjukkan pada buku tertentu. Ya, na'rifuhu bidzatihi. Yang kita ketahui zatnya. Bal yasihu itlaquhu ala kulli kitab. Bahkan boleh dia disebutkan untuk menunjukkan kitab apapun. Ya, begitu juga dengan rajul, begitu juga dengan imra'ah, kemudian syajarah, waraqah, dan hayawan. Nah, jelas ya apa itu nakirah. Apa itu nakirah? Yaitu kata yang umum, ya, kata yang umum. Sekarang al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua, poin yang kedua, bima tu'rafu an-nakirah. Dengan apa kita bisa mengetahui nakirah? Tu'rafun nakiratu bi sihhati dukhulil alifi wal lami 'alaiha. Nakirah itu bisa diketahui dengan apa? Dia bisa didahului oleh alif lam. Alif lam tadi kita sudah sampaikan, salah satu ciri isim. Nah, isim nakirah itu boleh didahului oleh alif lam. Wa idza dakhalat 'alaihal alif wal lamu sarat ma'rifatan.
Kalau isim nakirah sudah didahului oleh alif lam, bukan lagi nakirah namanya, melainkan apa? Ma'rifah. Namanya ma'rifah. Contoh di sini gulam, al-gulamu. Gulamun nakirah. Budak atau anak ya, anak laki. Kalau ditambah al-gulamu sudah tidak lagi umum. Al-gulamu berarti anak itu, anak kamu, anak saya, bisa. Ya, anak dia, anak Pak RT, bisa juga al-gulam. Tidak lagi anak secara umum, sudah tertentu. Baik. Kita masuk al-mabhatsus tsani. Mohon maaf ini agak ngebut untuk menyelesaikan bab pertama. Al-ma'rifah, sekarang ma'rifah nih. Nanti kalau terlalu cepat, ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komen di fanpage ya. Wa fihi mas'alatun wahidah. Untuk ma'rifah ini hanya ada satu poin permasalahan. Yaitu apa? Ma hiyal ma'rifah wa ma hiya aqsamuha. Apa itu ma'rifah dan apa saja pembagian dalam ma'rifah. Al-ma'rifatu hiyal ismul ladzi yadullu ala syai'in muayyan. Ini adalah kebalikan dari nakirah. Ma'rifah itu adalah isim yang menunjukkan objek tertentu. Sudah saya ketahui, sudah kamu ketahui, sudah sama-sama kita ketahui. Ya, jangan hanya diketahui oleh diri sendiri. Syai'in muayyan itu diketahui ya sesuai dengan kesepakatan. Jangan sampai saya tahu, kamu tidak tahu ya, bingung juga nanti yang diajak bicara. Wahya sittatu aqsam. Ada 3 kelas. Ya, ada 3 pembagian di dalam isim ma'rifah. Al-qismul awal ad-dhamair. Kelompok yang pertama disebut dengan dhamair, yaitu kata ganti. Hiya ma dallat ala mutakallim au mukhatabin au ghaib. Dia adalah yang menunjukkan saya, diri saya, atau lawan bicara, atau orang yang dibicarakan. Wa dhamairul mutakallim itsnan. Dhamir mutakallim itu ada 2. Ana, yaitu saya, lil mutakallim, al-mufrad, ya, sebetulnya mutakallim itu sudah mufrad ya. Ana ini artinya saya untuk orang pertama. Ya, dan dia tunggal. Atau nahnu lil mutakallimin, ya, atau lil mutakallimil jamaah untuk orang pertama dan dia banyak. Awil mufradil muadzim, ya, awil mufradul muadzimu nafsahu, atau dia untuk menunjukkan orang pertama tunggal akan tapi dia mengagungkan dirinya, sebagaimana kita dapati banyak di dalam Al-Qur'an ya, dhamir nahnu menunjukkan kepada lafaz Allah, bukan berarti Allah itu jamak ya, melainkan adalah lil mufradil muazzam, ya, muazzim nafsahu, untuk ya tunggal akan tapi mengagungkan dirinya. Atau bisa juga nahnu menunjukkan orang pertama tunggal untuk mengagungkan lawan bicara. Ya, untuk mengagungkan lawan bicara. Yakni lil muazzim al mukhatab. Misal kita berbicara dengan raja atau presiden. Kita katakan kami ya patuh dengan keputusan antum misalnya, atau Anda. Kami di sini sebetulnya maksudnya saya. Tapi untuk mengagungkan lawan bicara, ya, untuk menunjukkan bahwasanya saya ini mewakili banyak, ya, saya ini mewakili, atau saya ini ya itu mewakili banyak rakyatmu. Kemudian wa dhamairul mukhatab khamsah. Dhamir untuk lawan bicara itu ada 5. Anta, ya, lil mukhatabil mufradil mudzakkar, untuk orang pertama, untuk orang kedua mudzakkar tunggal. Anti untuk muannas, ya, antuma untuk musanna. Kemudian antum ini, ya, antuma ini untuk musanna mudzakkar atau muannas sama. Antum ini untuk lil mukhatabin, ya, untuk orang kedua jamak mudzakkar. Antunna ini lil mukhatabat, untuk orang kedua jamak. Sebetulnya ini ya bisa diringkas lagi.
Apa yang disampaikan oleh penulis ini cukup kepanjangan ya kalau menurut saya. Anta ini lil mukhatab. Mukhatab itu sudah menunjukkan dia ini mufrad, tunggal, lawan bicara, kemudian juga mudzakkar. Ya, sudah cukup sampai di sini aja, lil mukhatab itu sudah bisa dipahami. Anti lil mukhatabah itu untuk lawan bicara, orang kedua, kemudian tunggal, muannas. Antuma lil mukhatabain. Mukhatabaini wal mukhatabatain. Ya, untuk ke orang kedua, dua orang, muannas atau mudzakkar. Antum lil mukhatabin, ini sudah cukup, ini sudah bisa dipahami. Karena mukhatabin sudah pasti laki-laki. Sudah pasti juga jamak. Ya, lil mukhatabat untuk antunna. Kemudian dhamairul ghaib. Dhamairul ghaib khamsah. Huwa lil ghaib. Ya, orang ketiga tunggal. Mudzakkar. Hiya lil ghaibah. Ya. Huma lil ghaibaini wal ghaibatain. Untuk orang dua, muannas mudzakkar. Hum lil ghaibin. Hunna lil ghaibat. Hunna lil ghaibat. Kemudian al-qismu tsani al-a'lam. Ya, ini adalah nama ya. Al-a'lam itu nama diri. Ka asma'il ashkhas. Seperti nama orang, asma'il hayawanat, nama hewan, kita punya burung namanya fulanah misalnya. Ya, maka fulanah itu adalah isim alam. Wa asma'in nabatat, nama pepohonan. Asma'il jamadat, ya nama mungkin ada nama bangunan diberi nama. Wa asma'il buldan. Itu nama kota, nama negara dan seterusnya. Mithlu Zaid, Khadijah, Asad, Fahad, Aruz, Jidar, Makkah. Di sini saya ada yang kurang setuju dengan 4 kata di sini. Asadun, singa. Fahad ini juga ya, jenis harimau atau singa. Aruz, beras. Mohon maaf, izin minum. Kemudian jidar ini tembok. Keempat isim ini merupakan ismul jinsi. Sehingga dia menurut saya dia nakiroh, bukan ma'rifah. Buktinya apa? Buktinya keempat isim ini bisa diberikan alif lam. Al-Asad, Al-Fahad, Al-Aruz, Al-Jidar. Maka ini menandakan bahwa ia isim nakirah. Sedangkan Zaid, kemudian Khadijah dan Makkah ini tidak bisa diberi apa? Alif lam. Ya, kemudian ada pertanyaan sampai sini? Karena waktu udah hampir habis ya, 1 menit lagi. Saya kira kita cukupkan dulu ya, mohon maaf, dan tenggorokan ini agak gatal. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Ya, atau antum selesaikan dulu, baca-baca dulu sampai selesai ini bab pertama ini. Ada satu. Oh, di kitab aslinya tidak ada contoh ya, Masya Allah. Boleh nanti kalau ada kitab aslinya bisa difotokan, minta tolong ya. Ada yang punya kitab aslinya, mohon difotokan kemudian dikirim di di grup Kusa Indonesia di Telegram ya. Saya ingin tahu isi aslinya seperti apa kitab aslinya, dan biar teman-teman juga bisa mengambil faedah dari sana. Khusus untuk yang tadi ya, khusus yang bagian tadi. Naam, ya, Ustaz, naam.
Ya, jazakumullah Wa khairan. iyyaka. Mohon maaf, kita akhiri dulu pertemuan kita. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Kemudian semoga yang sedikit ini bermanfaat, sedikit-sedikit tapi yang jelas yang penting bisa dipahami. Kalau ada yang hendak ditanyakan, karena kita ini judulnya munaqashah, tentu ada tanya jawab. Akan tapi karena waktu terbatas, maka silahkan ditanyakan di komentar di live ini ya, live video saya. Jangan video yang lain, nanti ustadznya bingung kalau di video lain. Saya akhiri sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Waalaikumsalam, jazakallahu khairan. Aduh.